Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi fungsi hiperbolik tangen ini cenderung membuat keluaran setiap lapisan itu kurang lebih berpusat di sekitar 0 ya. Nah, ini membantu mempercepat konvergensi. Itu tangen hiperbolik. Kita lanjutkan ke fungsi aktivasi nih, ReLU. Ini bakal sering ketemu ya, karena ada beberapa kelebihannya dari fungsi aktivasi ReLU ini. Nah, kita lihat nih, kalau misalnya di ReLU ini kok kayak kemiringannya tuh berubah secara tiba-tiba ya. Padahal nilainya apa? Nilainya dia akan mempertahankan nilai jika X-nya itu lebih dari 0 ya. Ini tetap 0 kan. Kalau misalnya X-nya sama dengan 1, dia sama nilainya 1. Kalau X-nya sama dengan 2, dia keluarannya 2. Kalau 5, sini 5 ya. Dia mempertahankan nilainya. Jika apa? Tapi jika X-nya lebih dari 0 ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 0, dia akan membuat keluarannya atau outputnya jadi 0. Nah, negatif 5 keluarannya jadi 0. Negatif 3 misalnya, ini keluarannya kan 0 ya. Negatif 8 di sini keluarannya 0. Jadi kalau X-nya itu kurang dari 0, nilainya jadi 0 ya. Kalau misalnya X-nya lebih dari 0, itu nilainya tetap itu bertahan. Jadi ini ReLU. Jadi ReLU itu bakal sering ketemu sama si ReLU ini karena suka dijadiin fungsi aktivasi default gitu pada jaringan saraf tiruan atau ANN. ReLU. Oke, kita lanjut ya. Masih dalam lingkup perseptron. Nah, ini adalah diagram perseptron, tapi sederhana. Sederhana di sini dalam artian harusnya kan ada bias ya sama bobot, tapi di ilustrasiin di diagram ini nggak ada gitu. Ini namanya adalah perseptron. Nah, bisa nggak perseptronnya lebih dari 1? Apa yang akan terjadi jika perseptronnya lebih dari 1? Ya, seperti ini. Ada 2 buah perseptron ya. Kalau tadi cuma 1 Z aja, ini ada Z1 sama Z2. Nah, karena koneksi tiap perseptron dan tiap input itu sangat padat, ini dinamain dengan dense layer. Dense ya. Dense layer. Jadi sebuah lapisan yang terdiri dari 2 perseptron atau lebih. Nah, gambar apa lagi ini? Nah, ini adalah gambar jaringan saraf, tapi ada perbedaan ini ya, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Yang sebelah kiri, lihat, yang merah itu menandakan input layer ya. Ini input layer, yang kuning itu menandakan hidden layer. Nah, hidden layernya cuman berapa? Cuman ada 1 yang sebelah kiri ini. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah contoh jaringan saraf yang hidden layernya tidak hanya 1, tapi ini 1 ya, ini 2, 3, 4. Ada 4 hidden layer di sini. Nah, kalau misalnya di jaringan saraf tiruan, nah input layer sama output layer itu memang harus selalu ada. Tapi kalau misalnya hidden layer sih bisa ada beberapa atau tidak ada sama sekali. Tapi kan kalau kita ingat yang tadi ya, deep learning itu adalah setiap jaringan saraf dengan lebih dari 2 lapisan. Nah, bisa disebut deep learning kalau misalnya terdiri dari 2 lapisan.
hidden layer, namanya juga hidden kan, tersembunyi ya. Jadi kalau di sebuah sistem jaringan saraf itu input sama output layernya dapat kita amati, tapi kalau hidden layernya itu nggak bisa kita amati. Nah, kenapa sampai banyak kayak gini gitu ya? Karena ada hubungannya antara banyak jumlah hidden layer dengan masalah kompleks yang bisa diselesaikan gitu ya. Semakin banyak jumlah hidden layer dalam sistem, semakin lama jaringan saraf tersebut memproduksi hasil, tapi di sini juga semakin kompleks masalah yang bisa diselesaikan. Begitu ceritanya. Namanya juga deep. Baru deh ya kita mulai sedikit-sedikit masuk ke ranah deep neural networknya itu. Lanjutin ya. Karena tadi kita ngomongin perceptron, kita lanjut. Ada yang namanya multi layer perceptron. Jadi MLP ini adalah sebuah jaringan saraf yang terdiri dari satu layer input, satu atau lebih hidden layer. Nah, namanya juga multi layer, dan satu output layer. Makanya MLP ini yang punya banyak hidden layer kita sebutnya apa? Deep neural network. Nah, baru deh tuh tersebut ya sekarang deep neural network. Deep learning, kenapa dari tadi bahasnya NN ya, karena itu nyambungnya tuh. Baru ya tersebut deep neural network. Dari mulai di sini multi layer perceptron. Nah, di sini ada juga yang namanya algoritma propagasi balik ya, atau back propagation. Jadi dia yang memungkinkan MLP untuk belajar membuat prediksi yang menjadi semakin baik ya. Ada tekniknya yang disebut dengan chain rule. Mau nyebutnya back propagation atau propagasi balik, itu up to you deh. Algoritma itu jadi nanganin satu kelompok kecil ya dalam satu waktu, ngelewatin keseluruhan set training berapa kali. Ada nanti kita sebut forward pass ya, ada backward pass ya. Jadi dapat disimpulkan ya, misalnya dari tadi kita bahas ANN, ternyata kan deep learning itu sub bidang machine learning ya, itu menggunakan algoritma ANN dasarnya itu. Sedangkan dalam mentraining sebuah neural network itu ada dua, trainingnya itu sendiri sama ada evaluasi. Sedangkan di dalam trainingnya ada yang namanya forward pass ya, sama backward pass. Jadi forward pass ini mirip kayak teknik bikin prediksi ya. Kalau misalnya backward pass itu umpan mundur, jadi seluruh hasil pada tahapan menengah itu disimpan untuk proses backward pass gitu. Oke, ini forward pass ya, bisa kalian baca lagi, dan backward pass. Nah, sampai di sini dulu pembahasannya. Kalian bisa membuat sebuah catatan atau ringkasan dari video ANN review yang kedua ini. Sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.